Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Denny Aryadi, guru di SMP Negeri 2 Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya laksanakan, yaitu penyebaran pemahaman dan berbagi praktik baik terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang saya laksanakan di sekolah-sekolah pada daerah 3T yang ada di Kabupaten Landak. Praktik baik ini saya namakan dengan Backpacker P5. Backpacker merupakan sebutan untuk orang yang melakukan perjalanan secara mandiri dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, seorang backpacker selalu membawa perbekalan dan modal perjalanan yang terbatas. Backpacker P5 dalam praktik baik ini diistilahkan sebagai sebuah aksi nyata, penyebaran pemahaman, dan berbagi praktik baik terkait P5 pada sekolah-sekolah di daerah 3T dengan membawa perbekalan ilmu yang terbatas dan didapatkan secara mandiri melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti. Aksi nyata ini dilakukan oleh penulis berdasarkan keresahan para pendidik di Kabupaten Landak yang masih kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, khususnya pada pelaksanaan P5. Saat ini, saya merupakan seorang guru yang bertugas di salah satu sekolah yang berada di daerah 3T, yaitu SMP Negeri 2 Air Besar. SMP Negeri 2 Air Besar terletak di Desa Tengwe, yang merupakan daerah khusus berdasarkan kondisi geografis sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160 Tahun 2021. Berdiri sejak tahun 2008, SMP Negeri 2 Air Besar menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat di desa untuk menempuh pendidikan tingkat sekolah menengah. Bertugas sebagai ASN di SMP Negeri 2 Air Besar sejak Desember 2020 menjadi sebuah pengalaman yang berharga karena dapat berkesempatan untuk mendidik para peserta didik yang berasal dari daerah sangat tertinggal dengan berbagai macam karakter, kemampuan, dan segala keterbatasan yang dimiliki. Letak geografis yang berada di pegunungan menjadi salah satu kendala untuk mencapai lokasi sekolah. Kondisi medan jalan yang harus dilalui juga cukup sulit karena harus melewati perkebunan sawit serta perbukitan yang cukup terjal dengan sebagian besar jalan masih tanah. Kondisi tersebut akan semakin berat ketika musim penghujan. Jalan akan menjadi licin dan berlumpur sehingga akan sulit untuk dilewati serta memerlukan waktu tempuh yang cukup lama. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan resiko keselamatan saat perjalanan ke sekolah. Sarana prasarana yang belum memadai juga menjadi satu kendala, antara lain belum adanya jaringan listrik dan akses internet yang sangat terbatas. Praktik baik ini dilatar belakangi dengan kondisi-kondisi pendidik di daerah 3T yang memerlukan pendampingan terkait implementasi kurikulum Merdeka, terutama pelaksanaan P5. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang pertama, implementasi kurikulum Merdeka di daerah 3T masih belum maksimal, terutama dalam pelaksanaan P5. Hal tersebut didasari oleh mayoritas pendidik yang masih belum memahami secara mendalam terkait kurikulum Merdeka. Sekolah-sekolah belum melaksanakan P5 karena merasa kebingungan terkait prosedur pelaksanaannya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah pendidik yang terbatas juga menjadi salah satu penghambat dalam implementasi kurikulum Merdeka. Beberapa pendidik masih memiliki kualifikasi akademik di bawah sarjana, sehingga perlu pendampingan ekstra dalam proses belajar mengajar, terlebih adaptasi dengan kurikulum baru. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang belum memadai juga menjadi salah satu tantangan bagi pendidik untuk mempelajari kurikulum Merdeka secara mandiri. Sinyal internet yang terbatas, belum adanya jaringan listrik, serta masih banyak guru yang belum mampu mengoperasikan perangkat komputer atau telepon pintar menjadi kesulitan bagi pendidik untuk mengakses pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar
Berdasarkan tantangan-tantangan yang ada, penulis melakukan upaya-upaya berikut untuk menggerakkan perubahan, mulai dari hal-hal kecil yang berdampak bagi sekolah-sekolah di daerah 3T dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Langkah awal yang dilakukan adalah mempelajari kurikulum Merdeka secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Pelatihan mandiri di PMM terkait dengan topik-topik dasar di kurikulum Merdeka seperti topik kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran, dan asesmen, serta terkait dengan topik P5. Kemudian, penulis juga memperkuat pemahaman dengan mengikuti webinar-webinar terkait kurikulum Merdeka, baik dari Kemdikbud maupun lembaga pelatihan swasta. Selanjutnya, penulis mengikuti seleksi sebagai narasumber berbagi praktik baik atau NSBPB yang dilaksanakan oleh Kemdikbud untuk memperdalam pemahaman dan sebagai pelisensi saat berperan sebagai narasumber kurikulum Merdeka di daerah. Kedua, mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Berdasarkan pengalaman mengikuti pelatihan-pelatihan terkait kurikulum Merdeka, penulis mencoba mengimplementasikan terlebih dahulu di satuan pendidikan tempat bertugas. Implementasi kurikulum Merdeka kami lakukan dengan melaksanakan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kaidah kurikulum Merdeka. Selanjutnya, kami melaksanakan P5 yang dimulai dengan pembentukan tim dan melakukan pemetaan kesiapan. Setelah melaksanakan tahapan perencanaan tersebut, kami melaksanakan P5 dengan 3 tema terpilih, yaitu suara demokrasi, bangunlah jiwa dan raganya, serta memilih tema kearifan lokal sebagai tema penutup. Setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran dan implementasi kurikulum di satuan pendidikan, penulis merasa perlu menyebarkan pemahaman dan berbagi praktik baik terkait P5 yang telah dilaksanakan. Hal tersebut menjadi sebuah tanggung jawab bagi penulis yang berlatar belakang seorang guru penggerak dan merupakan narasumber berbagi praktik baik kurikulum Merdeka. Penulis melakukan penyebaran pemahaman dan berbagi praktik baik ke sekolah-sekolah dan komunitas belajar yang masih merasa kebingungan dalam melaksanakan P5 dengan pendampingan secara tatap muka. Pendampingan diutamakan pada sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T dengan pertimbangan kesulitan dan keterbatasan para pendidik di daerah tersebut. Sebagai bentuk implementasi dan juga proses berbagi praktik baik pada level yang lebih tinggi, penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan terkait P5. Kegiatan terkait P5 yang diikuti penulis baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional diantaranya: yang pertama, peserta Festival Kurikulum Merdeka pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Yang kedua, peserta Potret Cerita Kurikulum Merdeka tingkat nasional pada tahun 2024. Dampak positif dari Backpacker P5 ini adalah mampu memberikan tambahan pengetahuan terkait P5 kepada pendidik yang ada di Kabupaten Landak. Pada awalnya para pendidik merasa kebingungan untuk memulai P5, namun setelah dilakukan penyebaran pemahaman, secara perlahan-lahan mereka mampu melaksanakan P5 secara bertahap. Selain itu, praktik baik Backpacker P5 ini diharapkan dapat membantu percepatan proses implementasi kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, pengalaman kami di tahun 2023, kami belum sama sekali menjalankan IKM di sekolah kami karena kami belum memahami sama sekali. Setelah itu, kelompok kerja guru KKG Inti Pare berinisiatif untuk mengundang Pak Denny sebagai narasumber untuk memberikan materi tentang IKM dan P5. Setelah itu, setelah kami mengikuti IKM di bulan Agustus di tahun 2023, kami sudah memiliki sedikit pemahaman gambaran tentang P5 dan penerapan IKM di sekolah kami. Dan di tahun 2024, kami sudah mulai menjalankan P5 dengan IKM. Salah satu tujuan dari gerakan Merdeka Belajar adalah menciptakan ekosistem pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Praktik baik ini membuktikan bahwa pendidik harus terus belajar, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Inisiatif dari diri sendiri, secara mandiri, dapat berdampak besar bagi pendidikan di sekitar. Salam Merdeka Belajar.